Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'ala rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Al-ayah. Baik, apa kabar anak-anak semuanya, sahabat Al-Quran? Semoga semuanya senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedikit kita akan membahas tentang sifat wajib yang ada pada Rasul yang ketiga, yaitu sifat tabligh. Artinya menyampaikan, dalam artian menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'alal rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Artinya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Tidaklah Rasul itu diutus kecuali untuk menyampaikan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi itu salah satu tugas utama Rasul, yaitu untuk menyampaikan. Ma'ala rasuli ilal balagh, tidaklah Allah utus seorang Rasul ilal balagh kecuali untuk menyampaikan. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, maka para penerusnya menyampaikan syiar Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innal ulama'a warasatul anbiya la yurisu dinaran wa dirhaman walakin yurisul ilma. Sesungguhnya para ulama itu ialah pewaris para nabi. Mereka tidak mewarisi dinar, mereka tidak mewarisi dirham, melainkan mereka mewarisi ilmu. Baik, sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama yang menjadi penerus estafet dari syiar Islam, menyebarkan agama Islam. Nah, salah seorang sahabat yang terkenal kecerdasannya, apalagi dalam bidang ilmu fikih, ialah sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah seorang sahabat Ansor yang memeluk Islam pada Bai'at Aqabah kedua. Makanya beliau salah satu as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Nah, Mu'adz bin Jabal adalah sosok yang sangat cerdas. Bahkan kecerdasannya dipuji oleh Rasulullah SAW. Di dalam sabdanya beliau berkata, yang artinya, umatku yang paling mengerti hal haram ialah Mu'adz bin Jabal. Hadis ini ialah merupakan pujian karena betapa cerdasnya, betapa jeniusnya seorang Mu'adz bin Jabal, terutama dalam kepiawaiannya dalam ilmu fikih dan mengenai halal haram. Satu ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengajarkan orang-orang Yaman yang memeluk Islam di sana tentang keislaman. Maka sebelum Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, dalam hadis dikatakan, walamma ba'asan nabi Mu'adz bin Jabal ila al-Yamani qadiyan qala lahu kaifa taqdi idza arada laka qada. Qala aqdi bi kitabillah. Qala fa illam tajid fi kitabillah. Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah. Qala ajtahidu bi ra'yi. Qala Mu'adz fa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadri wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yarda Rasulullah. Baik, dikatakan dalam hadis yang artinya, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman untuk sebagai qadhi, artinya qadhi itu hakim, maka Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, kaifa taqdi idza arada laka qada, bagaimana kamu
bagaimana kamu menghukumi sesuatu apabila kamu mendapat suatu perkara. Qala, maka Mu'adz menjawab, aqdi bi kitabillah, aku akan berhukum atau aku akan menghukumi itu perkara tersebut dengan Al-Qur'an, kitabullah. Fa illam tajid, apabila kamu tidak menemukan dalam kitab Allah, qala, maka Mu'adz berkata, aqdi bi sunnati Rasulullah, maka aku akan menghukumi perkara tersebut dengan sunnah Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bertanya, kalau misalkan fa illam tajid, apabila kamu tidak menemukan juga di sunnah Rasulullah, apa jawab Mu'adz? Ajtahidu bi ra'yi, kata Mu'adz, maka aku akan berijtihad dengan pendapatku. Nah, inilah hadis masyhur terkait bolehnya ijtihad dalam Islam, dalam menetapkan suatu hukum. Apa itu ijtihad? Dikatakan dalam ushul fikih, al-ijtihadu badul wus'i fi nailin hukmin syar'iyyin bi tariqatil istinbat min al-Qur'an was sunnah. Itu mengerahkan semua pemikiran dalam rangka mendapatkan hukum syara dengan metode istinbat, mengambil kesimpulan hukum minal Quran, dari Al-Quran dan Sunnah. Itu ijtihad. Makanya tidak sembarang orang bisa ijtihad. Orang yang bisa ijtihad hanya orang yang memang mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan siapa yang mengerti orang yang Quran dan Sunnah ialah orang yang memang sudah ilmunya mumpuni dalam Al-Quran, ulumul Quran, asbabul wurud, hukum-hukum dalam Quran, bayan, badi dan ma'ani. Kemudian siapa yang mengerti ilmu hadis? Itu para ulama. Jadi tidak sembarangan orang bisa ijtihad. Nah, ini Mu'adz bin Jabal adalah seorang mujtahid pada masa Rasul ketika beliau diutus Rasulullah ke Yaman sebagai qadhi, sebagai hakim. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Mu'adz bin Jabal bertindak sebagai qadhi, sebagai hakim yang menyampaikan hukum Allah, menyelesaikan perkara pada manusia, dan beliau sama menyampaikan ilmu agama, menyampaikan syiar Islam, mewakili Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal meninggal dalam usia yang masih muda, 33 tahun. Beliau meninggal karena wabah taun. Nah, beliau syahid karena wabah taun, dan itulah sebuah kisah sederhana tentang Mu'adz bin Jabal dan bagaimana dia menyampaikan syiar Islam ke Yaman dan bertindak sebagai wakil Rasulullah di Yaman menjadi qadhi. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Pak Jis mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.